2 tahun Pak Prabowo menjadi presiden akan diracun, akan diracuni. Betul. Sekelas Koni ngomong ini juga, Koni juga katanya yang ngomong orang PDIP. Ya. Kemarin saya baca di satu media besar, katanya kalau Prabowo ini bertemu sama Megawati, maka Prabowo ini akan meninggalkan Jokowi. Artinya Prabowo akan mengkhianati Jokowi. Tidak ada perpecahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan tidak akan terjadi perpecahan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman se-Indonesia. Salam sejahtera, bahagia dan cinta. Ketemu lagi dengan saya Nani Esdeyang di D-Talks. Oh iya teman, malam ini seperti biasa saya dengan Mas Tony, wartawan senior yang akan menjadi kawan bincang saya. Setelah Lebaran rasanya vibes-nya sekarang positif banget ya. Situasinya saya lihat Lebaran kemarin itu luar biasa, nggak ada ya gejolak, bahkan sudah nggak terasa lagi suasana pilpres atau apa. Betul. Tidak ada pertentangan 01, 02, 03 itu sudah ada, nggak ada kalau di daerah ya. Sehingga kalau yang saya lihat tuh yang ribet ini yang hanya sebagian kecil atau elit aja, dan elit pun nggak semua. Karena sekarang buktinya 01 Anies Muhaimin waktu penetapan juga datang, bahkan sempat diguncang-guncang oleh Pak Prabowo ya. Jadi memang hanya elit aja Mas yang masih ribet itu, yang masih nggak terima ya, nggak. Tapi kalau masyarakat tuh sampai sudah pada tingkat jenuh, dan masyarakat ini sudah apalagi ya yang disoal ini apa sih gitu loh. Udah kok sekarang malah Mas Tony ya, saya nggak, aku ke dokter antar suamiku, dokternya pemilih 01. Dia, wah selamat ya Pak Prabowo sudah ini, mudah-mudahan nanti Pak Prabowo bahkan menawarkan pengen menjadi dokternya Pak Prabowo. Nah, jadi artinya sudah nggak ada lagi sudah cair sekali situasi di masyarakat. Tapi hanya di kelompok-kelompok kecil elit nih, aduh ribut aja. Dan kadang kita juga capek juga dengan pengamat sok tahu, termasuk wartawan yang juga cek satu berita salah tapi dibahas lagi begitu. Oke, kalau menurut Mas Tony apa? Tinggal kayaknya satu ya, ini yang masih ribut PT-UN apa itu gimana ini? Gini, soal elit ya, elit semuanya udah happy kalau menurut saya. Happy ya, kecuali satu gugatan di PT-UN itu gugatan PDIP mengenai penetapan Gibran. Dianggap itu melanggar administratif. Itu juga saya perkirakan, saya pastikan itu ya. Saya nanti kalau saya pastikan saya melebihin Allah. Tapi saya sebagai pengamat hukum, wartawan hukum politik, itu gugatan pasti kalah. Karena itu gugatan sebetulnya kalau di Undang-Undang Pemilu dari pasal 400 sekian sampai 400 itu disebutkan kalau gugatan administratif itu mengenai paslon, mengenai anggota caleg, mengenai calon anggota DPD, kalau dia ada, misalnya kalau kita ada dirugikan bahwa kita dicoret oleh KPU, itu kita menggugat ke PT-UN. Itu tahapannya itu di awal-awal sekali. Harusnya PDIP melakukan gugatan PT-UN itu di awal. Begitu dia keberatan dengan pencalonan Gibran, dia lakukan itu gugatan di PT-UN. Ternyata mereka lanjut, karena apa? Karena mereka yakin dengan Gibran ini Gibran kalah, dianggap kelemahan. Itu loh, setelah kalah baru menggugat setelah itu lucu. Jadi menurut saya itu ini bargaining aja. Ya, bargaining. Menurut saya bargaining. Politik kita tahu lah, politik PD itu bukan partai yang radikal seperti apalah, nggak akan dia mau mati-matian mempertahankan prinsip yang namanya demokrasi, nggak lah. Semua politisi ini kita tahu ya kan tujuannya apa ya kan, ya, apalagi kayak PDI saya paham sekali, nggak mungkin mereka ini ekstrim jadi oposisi gila-gilaan yang
ini menurut saya kan damai, apalagi Ibu Mega cuma menulis, saya lihat memang dia agak di Kompas itu, tapi dia tidak menyerukan perlawanan rakyat seperti orang-orang yang di jalanan itu loh, tiba-tiba pemakjulan, itu pun lama-lama sudah ciut kan? Iyalah, rakyat ini, makanya saya bilang rakyat ini sekarang ini udah concern untuk mencari makan. Anak-anak mereka sekarang sekolah, sebentar lagi anak-anak mereka ujian, ada yang kenaikan kelas, jadi sudah ke situ. Dan Mas Tony, saya itu mengikuti pembicaraan Asosiasi Pedagang Pasar, ya. Mereka pada ngomong itu, yang ngomong di grup ya, di grup waktu itu. Mereka ngomong di pasar itu sudah mulai rame. Iya, betul. Memang harga beras juga sebetulnya kan sudah mulai stabil. Yang tidak stabil ini memang pengaruh dolar. Yang beberapa produk yang diimpor, ya kan. Itu memang bergolak. Dan dolar ini terjadi pelemahan ini bukan kita aja, hampir semua. Kenapa? Karena ini kan masalah perang. Terutama setelah kemarin Iran melakukan membombardir Israel ke Israel, ya. Mereka kan khawatir ini akan terjadi, akan berkelanjutan. Alhamdulillah, nih semua masih bisa nahan semua, ya kan. Betul. Tapi kalau dilihat dari secara keseluruhan masyarakat, sekarang udah tenang, nggak ada, pokoknya benar-benar tenang lah, nggak ada. Jadi ditertawakan sekarang, Mas. Kalau ada yang masih ngeyel itu ditertawakan. Rakyat kita ini udah terbiasa yang begini. Jauh ini pemilu paling damai, nggak ada. 2014 tuh kita tempur di jalanan, 2019 rakyat tuh berantem berjam-jam. Ini damai semuanya, disuruh pulang sama polisi pulang. Betul. Ini polisi paling enak pemilu tahun ini. Nah, aparat. Makanya Mas Tony, ini saya kadang-kadang ini juga sebagai wartawan gitu, mantan wartawan, suka sedih sebetulnya kalau melihat media-media itu masih memberikan ruang pada orang-orang yang mencoba mengadu domba. Ya, betul. Ya kan? Betul. Terlalu gini loh Mbak Dian, saya lihat, perhatikan ya, media ini seperti kayaknya kurang kerjaan, ngotak-ngatik sesuatu yang sudah selesai. Kemungkinan kalau saya diingetin dulu sama Karni Ilyas ya, bedakan ekspektasi dan harapan. Bedakan harapan dan kenyataan. Jadi nggak boleh harapan atau halusinasi itu ditulis. Ini contoh ya, Prabowo akan pecah dengan Pak Jokowi kalau ketemu Ibu Mega. Ini kemarin seolah-olah kalau Jokowi bertemu Mega, Prabowo yang ditinggalkan. Sekarang dibalik lagi, kalau Prabowo ketemu dengan Ibu Mega, Jokowi ditinggalkan. Ini menurut saya gimana ya Mbak Deang? Mbak Deang kan ngerti itu hubungan mereka. Saya justru di sini saya bersyukur, saya biar punya kesempatan untuk meluruskan. Oh gitu ya. Ya, ini tadinya kita mau meneruskan episode yang pengalaman saya gimana ceritanya saya melompat dari Pak Jokowi bisa ke Pak Prabowo, tapi mungkin nih saya perlu juga meluruskan supaya tidak terjadi adu domba. Kan dulu diberitakan katanya 2 tahun Pak Prabowo menjadi presiden akan diracun. Kan diracuni. Betul. Sekelas Koni ngomong ini juga. Koni juga katanya ngomong orang PDIP. Ya. Kemudian kemarin saya baca di satu media besar. Katanya kalau Prabowo ini bertemu sama Megawati, maka Prabowo ini akan meninggalkan Jokowi. Artinya Prabowo akan mengkhianati Jokowi. Iya kan, Mas Tony? Nah, jujur saya cuma mau ngomong Pret. Pret, kenapa? Yang ngomong nih pengamat. Kalau pengamat nih sudah yang terkenal banget gitu, misalnya paling nggak memang mengenal pribadi Prabowo, pribadi Jokowi, mungkin agak ada benarnya. Tapi saya baca ini pengamat, namanya juga baru saya dengar belakangan. Kemudian dikutip oleh media besar. Heranya oleh media cerita. Kompas ya ini. Aku baca di IG ya. Kemudian cerita ini diperbesar lagi gitu, dimintain pendapat ke orang. Betul. Saya nggak ngomong, maksudnya kenapa saya Pret ini? Saya ingin tolonglah, maksudnya berhentilah melakukan liputan atau hal yang mengadu domba. Betul. Mas Tony, saya kalau melihat Pak Jokowi, nih kemarin saya udah cerita beberapa sifat beliau kan, mungkin kalau ada yang ngikuti udah
Ada nih cerita saya. Pak Jokowi ini dia hanya tanda kutip akan melawan ya tanda kutip kalau dikhianati. Oke, dikhianati, dihina, disakiti, diinjak ya. Ya. Itu pun kalau menyangkut dia masih paham. Tapi kalau udah menyangkut keluarganya, dia biasanya baru akan melawan dalam tanda kutip. Pertanyaan saya, ini kalau soal misalnya apakah benar Pak Jokowi nanti mengkhianati Prabowo? Pertanyaan saya, pernah nggak Pak Prabowo itu membuat statement atau apapun? Bahkan ketika dia kalah 2014-2019 menjelek-jelekan Jokowi. Iya, betul. Kalau sampean cari di Google, dengan cari di Google terus tidak ada. Iya, betul. Ya, nggak ada itu apa namanya Pak Prabowo itu menjelekan. Iya. Mas, saya 14 tahun sama Pak Prabowo. Wajar kadang saya gemes gitu, begini saya ketika itu. Padahal waktu itu belum bergabung. Iya. Saya dimarahin, Mbak Nani, sudahlah, ikhlas. Kita memang kalah. Kita nggak punya uang untuk membiayai untuk saksi. Iya. Jadi dia menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain. Contoh ini 2019. Ya. Introspeksi itu namanya. Introspeksi, dia bilang, sudahlah Mbak, ikhlas gitu. Iya, betul. Ini kenyataannya kita ini nggak punya uang untuk membiayai saksi. Nah, setelah Pak Jokowi jadi ini misalnya saya mengkritisi soal kebijakan apa gitu, marah dia. Tidaklah, nggak seperti itu. Ada lagi yang bagusnya, dia pernah bilang begini. Ini eksklusif Mas Tony. Suatu kali Pak Prabowo ini lewat telepon. Mbak Nani, sudahlah gini ya. Pak Jokowi ini coba jujur, dia 10 tahun loh jadi presiden. Dia ini jahatnya di mana? Iya. Coba cari harta dia di mana? Iya. Apa anaknya ada yang bangun kerajaan bisnis? Iya. Apa dia punya duit di mana coba? Pernah dengar nggak dia punya simpanan di mana di luar negeri? Iya. Itu saya sampai tercekat. Ya juga ya. Iya. Dia 10 tahun loh Mbak Nani katanya. Betul. Bahkan saya mau bilang, dia presiden yang nggak punya beban apapun. Iya. Setelah pensiun. Nah, jadi kalau lihat Pak Prabowo yang kalimatnya begini ke Pak Jokowi, kan berarti Pak Prabowo ini selalu menghargai Pak Jokowi. Iya, betul. Iya kan? Betul. Itu mungkin yang Mas Tony waktu itu saya sebut sampai tanggal 17 Oktober. Iya. Ketika Pak Jokowi sendiri ragu, seorang kan ngiranya Allah Jokowi ini, Pak Jokowi ini yang ngocok-ngocok anaknya Gibran supaya maju. Ketika ragu, Pak Prabowo yang sedih gitu loh, maksudnya. Iya. Ya, minta orang-orangnya untuk meyakinkan Pak Jokowi supaya Gibran maju. Yang maju. Nah, kemudian sekarang tadi kan beritanya pasti Pak Jokowi dalam hal ini kalau melihat Pak Prabowo sikapnya seperti ini, nggak mungkin Pak Jokowi akan mengkhianati Pak Prabowo karena tidak ada luka yang dibuat oleh Pak Prabowo. Bahkan mungkin malah Pak Jokowi yang membuat luka kali dengan 2 kali, tapi Pak Prabowo nggak pernah membuat luka ke Pak Jokowi. Jadi saya melihat betul, saya juga berkawan dengan Pak Jokowi kan lama. Aku yakin juga Pak Jokowi ini tulus sama Pak Prabowo. Betul. Nah, kalau sekarang misalnya dikatakan nanti kalau udah Pak Prabowo ini ketemu sama Bu Megawati, Pak Jokowi ditinggalkan. Mas, Pak Prabowo ini, saya mau cerita nih. Sepanjang hidupnya, saya garis bawahi, sepanjang hidupnya tidak pernah memecat orang. Tidak pernah berkhianat. Iya, betul. Sama orang kecil ya. Kalau memecat kan istilahnya kontak orang kecil. Sama siapapun. Meskipun dia dikhianati. Iya. Coba cari di statement-statementnya. Kan selalu dia bilang, orang boleh mengkhianati saya, tapi saya tidak akan berkhianat. Iya. Itu selalu disampaikan. Dan itu betul, dalam kehidupannya memang Pak Prabowo ini tidak pernah. Kalau mengkhianati orang itu nggak pernah. Bayangkan 2019 Pak Hendro dulu ngomong apa sama Pak Prabowo? Betul. Pak Agung. Semua. Jadi saat itu pun waktu itu kalau dia dengar gitu dia ketawa-ketawa. Iya. Udahlah biasa aja itu. Ya, kayak gitu. Dia nggak ada. Betul. Dan sekarang buktinya semua dirangkul kan, nggak ada dendam, nggak ada apa kan? Karena emang dia nggak ada tipikal berkhianat itu nggak mungkin. Iya. Kemudian tadi
karena berkhianat itu berarti mecat orang jahat gitu. Nggak ada. Dalam sepanjang hidupnya nggak pernah mecat orang. Yang terjadi, dia biasanya itu orang dekatnya memecat tanpa sepengetahuan beliau. Jadi gini Mbak Diang, ini teori saya, ini isu Jokowi, Prabowo dan Mega, ya kan? Karena sekarang ada yang mengembuskan, lo Pak Jokowi nanti kalau Pak Prabowo jadi presiden lu pasti dibuang kan? Buang itu. Saya sebetulnya punya teori ya soal ini. Ini sebetulnya ada di dalam PDI yang nggak mau Prabowo, Jokowi, Ibu Mega tuh ketemu. Ya bisa itu, jadi oknum lah, kita sebut oknum ya. Itu. Begini Mas, saya teruskan lagi. Jadi karena Pak Prabowo ini nggak pernah mecat orang dan sebagainya. Jadi nggak mungkin beliau ini jahat sama Pak Jokowi itu apalagi ya. Apapun Pak Jokowi ini sebetulnya memberikan yang luar biasa kesempatan kepada Pak Prabowo. Kan Mas Tony kemarin ngomong budi ini diberikan ya kan. Jadi nggak mungkin orang yang nggak ngasih budi, orang yang nonjokin Pak Prabowo dari depan, dari belakang, itu nggak pernah dibalas kok sama Pak Prabowo. Apalagi Pak Jokowi ini ketika Pak Prabowo bergabung, memberikan kesempatan. Kamu mau beli alutsista apa boleh. Ini kamu begini Pak Prabowo boleh. Kamu begini boleh, kamu ini boleh. Dan benar-benar artinya mempercayai, buktinya anaknya disuruh dengan Pak Prabowo, artinya dia mempercayai Pak Prabowo. Jadi bagaimana Pak? Saya kalau melihat pribadi Pak Prabowo tidak mungkin Mas. Tidak mungkin Pak Prabowo nanti membuang Pak Jokowi. Ini satu lagi bukti. Betul, itu yang 2 hari ini ramai pembentukan presiden club. Presiden Presidensial apa presiden? Presiden club. Presiden club. Nah, mantan ini kan akan dikumpulkan. Ini apa sebetulnya? Inilah wujud dari mikul dhuwur mendem jero yang selalu menjadi panutan hidup Pak Prabowo. Betul. Dia ingin mendudukan Ibu Megawati, presiden-presiden yang masih ada ini, Pak Jokowi, Pak SBY, untuk ikut masih terlibat. Jadi bukan Pak Jokowi saja seperti selama ini Pak Jokowi akan cawe-cawe menteri, tidak. Tapi tiga mantan yang masih hidup, Pak. Ini kan yang sekarang yang ada beliau-beliau bertiga ini kan. Mereka ini akan dimintai pertimbangan selalu dalam mengambil keputusan. Kalau di Iran tuh namanya Dewan Mullah ini. Ini juga Dewan Presiden ya. Ini bagus karena pasti Bu Mega punya pengalaman. Pak Jokowi punya pengalaman, Pak SBY punya pengalaman masing-masing apa. Dan Pak Prabowo ini orang yang menghargai seperti ini kan orang gitu loh. Di media, Pak pengamat dan media malah nyerang yang tujuannya baik, malah diserang itu juga saya lucu juga. Coba gitu. Gimana? Coba logikanya, bagaimana Pak Prabowo mau ninggalin Jokowi, wong ini aja mau dibuatkan klub. Iya toh? Jadi ayolah kita ini ada cerita-cerita kecil yang menarik gitu Mas, supaya kita nyambung lagi Pak Prabowo sifatnya kadang orang ini sudah belum tahu apa-apa, misalnya pengamat ini, saya aku yakin nggak kenal sama Pak Prabowo, nggak kenal pribadi, apalagi wartawan yang udah membahas itu. Tapi kan Pak Prabowo ini sudah terbentuk seolah-olah kok kayak bagian politikus ini. Jadi beda Mas Tony, saya mau sampaikan Pak Prabowo ini lain dengan para politikus itu enggak. Kalau saya dia Pak Prabowo ini lebih pada orang yang saya mau memimpin negara ini karena saya ingin memajukan, saya ingin menolong rakyat yang masih susah, saya ingin memajukan Indonesia, saya ingin menyempurnakan yang sudah dilakukan presiden sebelumnya. Jadi dia bukan politikus. Kalau politikus memang kadang kecenderungangannya ada jahat kan. Ngapain ini gue udah diantar gue khianati gitu kan. Tidak ada itu. Jadi Pak Prabowo ini bukan politikus. Saya meskipun dia ketua partai, saya menyebutnya bukan politikus. Saya Mas Tony, saya sampai hari ini masih diminta untuk memberikan bantuan orang-orang di jalan. Siapa yang mereka yang susah gitu. Artinya dia ini kayak yang gimana ya? Hidupnya ini betul-betul seperti yang dia sampaikan ingin diwakafkan untuk rakyat Indonesia. Jadi tidak mungkin beliau berkhianat. Itu saya garis bawahi. Tidak mungkin Prabowo Subianto berkhianat kepada siapapun. Jangankan kepada Pak Jokowi yang sudah ikut mengantarkan ya istilahnya, ikut mengantarkan dalam arti
bukan cawe-cawe ya, tapi membuat suasana tidak gaduh, membuat suasana pemilihan berjalan lancar ya, kemudian selama ini juga bisa bekerja sama di dalam kabinet. Terus kemudian tiba-tiba Pak Prabowo tinggalin ini enggak. Lah ini sudah dibuat kok presiden klub kok. Ya kan? Nggak mungkin ninggalin gimana, akan selalu bersama-sama malahan. Ya, kalau saya lihat ini akan bersama-sama. Sebetulnya ini momen Prabowo mau menyatukan. Moment of the truth ini kalau saya bilang ya, bersatu lagi karena ini semuanya empat-empatnya teman ini. Iya kan? Nggak gara-gara politik ini 20 tahun ini kita memang udah kacau banget. 2014, 2019 pecah, tapi kan di belakang itu mereka sebetulnya semua ini kan dulu coba urutannya dulu Pak Prabowo mendatangi Bu Mega supaya Pak Jokowi jadi gubernur, ya kan? Kemudian terjadilah sedikit perpecahan karena Bu Mega kemudian Bu Mega harus mencalonkan Pak Jokowi 2 kali, ya kan? Pak SBY hubungan Pak Prabowo sendiri sama Pak SBY ini cenderung sebetulnya Pak Prabowo tuh hormatnya minta ampun sama Pak SBY, cuman kadang-kadang ada yang ngomporin gitu loh. Jadi sama sebetulnya 4 orang ini di sekitarnya kadang-kadang banyak kompor. Sebetulnya 2014, 2019 itu SBY mau istirahat. Tapi kan sudah siapa besan ya kan Pak Hatta juga masuk. Ya jadi kan? 2019 dia menugaskan AHY kampanye untuk Pak Prabowo. Cuma dia lihat 2024 ini kayaknya beliau juga all out. Saya harus turun tangan dan itu luar biasa dampaknya. Ya, nah dengan dibentuk presiden klub ini menurut saya ini sekali lagi itu adalah selalu yang menjadi cita-cita Pak Prabowo mikul dhuwur mendem jeruk. Jadi mikul dhuwur mendem jeruk itu begini Mas Tony, siapapun orang yang berjasa, betul. Sekecil apapun itu harus selalu dihargai. Betul. Nah itu kalau di Jawa namanya mikul dhuwur mendem jeruk. Orang yang hormat kayak gini, jangan temukan di hatinya niat jahat. Nggak ada, karena dia siapapun akan dipikul kehormatannya. Nah Pak Prabowo akan memikul kehormatannya Pak Jokowi, Pak SBY dan Ibu Mega. Dan ini akan menjadi sejarah Indonesia. Kalau Pak Prabowo bisa menyatukan mereka bertiga. Ini pekerjaan tidak mudah. Ini pekerjaan orang yang punya hati yang lurus, yang ya harusnya itu dicontoh oleh rakyat nanti. Ya, semoga elitnya bersatu, sudah kita ngapain lagi? Ini saatnya kita bersatu karena dunia lagi gonjang-ganjing, Mbak Diang. Kalau kita masih ribut soal siapa yang menang Pilpres kemarin, ya kan kita dendam masih 2019, dendam lagi 2024 nggak selesai. Ini orang itu aja loh, makin dikit, lama-lama orang makin sadar berpolitik, ya kan. 2024 tenang, tiba-tiba habis pemilu KPU nggak ada seperti kejadian ini karena orang udah paham, oh politik ini dia lihat cek ke tetangga saudara, betul nggak ada kecurangan, betul nggak ada saudaranya itu kan juga sudah diputuskan MK memang nggak ada kecurangan. Jadi yang sekarang kita bahas adalah saya mau meluruskan bahwa satu, tidak mungkin Pak Jokowi berkhianat kepada Pak Prabowo. Dua, sebaliknya apalagi Pak Prabowo berkhianat pada Pak Jokowi itu sangat-sangat tidak masuk akal, sangat-sangat tidak mungkin. Ini yang diuntungkan kita situasi sekarang, Prabowo Menhan, Pak Jokowi, saya lihat kemanapun Pak Jokowi diajak nih Pak Prabowo, tempel terus. Jadi kalau dibilang mau mengkhianati Jokowi mengkhianatin Prabowo tuh dari sisi Pak Jokowi, saya lihat kayaknya Pak Jokowi ini benar-benar sudah ikhlas loh dan menyerah, senang banget. Dengan siapapun diajak ya. Pak Jokowi juga mengkhianatinya lewat mana? 6 bulan lagi dia sudah nggak jadi presiden, ya kan? Betul. Sudah itu aja. Mau meracuninya gimana ya itu loh. Sebaliknya Pak Prabowo, kan udah saya bilang. Sebetulnya aku mau cerita sendiri soal Pak Prabowo kan, gimana pribadi Pak Prabowo ini saya kutip aja sedikit aja gitu. Gimana dia mau khianati? Sama binatang aja nggak pernah bunuh dia di rumah. Itu dia. Iya, betul. Tahu nggak? Itu yang penting sebetulnya. Tahu nggak kalau di rumahnya dia apa? Nyamuk itu kalau dia kejebet di
Dia kan ada nyamuk nih di tangannya. Dia akan bilang gini, nyamuk, kamu nanti aku nggak bunuh kamu, tapi kamu harus pergi karena kalau ada orangku yang lihat kamu gigit aku, kamu nanti akan dipukul. Itu kutipan dia. Iya, dia selalu berkata gitu, maksudnya supaya nyamuknya itu jangan kamu jangan gigit, pergi aja gitu. Itu contoh. Betul. Dia setiap hari mengajak bicara burung, kucingnya, misalnya kamu jangan teriak-teriak ke burungnya gitu. Nanti kamu kalau teriak-teriak dimarahin tuh sama siapalah gitu yang pengasuhnya di situ. Ini sudah tinggi nih derajat udah tinggi. Pemahaman makrifatnya ini udah tinggi. Jadi tapi dia memang sudah memahami kehidupan ini dengan tidak menyakiti siapapun, termasuk itu binatang. Nah itu yang sudah beliau lakukan. Itu, betul. Ya. Jadi gitu aja ya Mas Tony ya. Jadi intinya saya malam ini nanti kita sambung lagi cerita saya bagaimana Pak Prabowo yang lebih seru kita lagi. Kita cerita lagi tentang Pak Jokowi juga tapi Pak Jokowi juga ya. Kan? Oke. Jadi saya cuma mau meluruskan tidak ada perpecahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan tidak akan terjadi perpecahan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Mengapa? Karena keduanya memiliki hati yang sama, kedua-duanya adalah orang yang saling menghargai. Pak Jokowi sangat menghargai Pak Prabowo yang selama ini 2 kali menjadi musuhnya pun tidak pernah menjelekkan Pak Jokowi. Demikian sebaliknya apalagi Pak Prabowo memang dalam hidupnya memiliki prinsip orang boleh mengkhianati saya, tapi saya tidak akan pernah mengkhianati siapapun. Jadi dengan begitu saya berharap seluruh rakyat Indonesia jangan pernah percaya kalau ada berita Prabowo akan begini-begini pada Jokowi atau Jokowi akan begini-begini pada Pak Prabowo. Satu hal bahwa mereka akan menjadi orang-orang atau tokoh yang insya Allah akan membawa kebaikan untuk rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Demikian ya Mas Tony, demikian teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi prinsipnya memang dalam hidup ini janganlah kita membenci sesuatu yang berlebihan. Sebaliknya kita juga jangan mengagumi siapapun dengan berlebihan. Betul. Karena benci dan juga rasa sayang ini sebetulnya semua yang punya yang di atas. Betul. Kita hari ini bisa membenci orang, ternyata besok kita yang menolong orang yang kita benci. Sebaliknya hari ini kita hidup berdampingan dengan orang yang kita sayangi, tapi bisa jadi besok juga kita akan dikhianati oleh orang kita sayangi. Demikian, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di Detalk. Sampai bertemu pada cerita yang lebih seru lagi. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.